Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik. Siapa yang jawab tadi? Aulia? Baik. Ya, yang jawab beberapa orang lain aja, yang lain nggak baik-baik aja, Pak. Iya, apalagi bangun tidur, baru bangun tidur, masih mau cuci muka dulu, karena kita jam pertama ya. Daring ini juga, malah mungkin beberapa ada yang nggak mandi, karena masih pagi kok mandi, Bu, gitu. Oke, meskipun pandemi kayak gini harus tetap semangat ya. Ya, harus tetap semangat karena belajarnya cuma dari rumah aja, deket banget. Yang biasanya harus naik sepeda dulu, kita tinggal bangun tidur, hidupin HP, sekolah. Iya. Oke, sekarang udah yang masuk udah 18 orang dari 24 orang. Udah banyak, rajin-rajin semua berarti. Nah, yang lain silahkan absen dulu sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang belum absen. Waktunya sampai 7.30 ya, kita mulai jam 7. Absennya Ibu batasi sampai 30 menit saja. Oke. Yang belum absen di e-learning, silahkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada ketua kelas, Mas Abil, ya, silakan di on cam, terus on mic-nya ya, Mas Abil, ya. Ya, silakan pimpin doanya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita dapatkan, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu mau singgung dulu nih. Oh, yang lain on cam dulu ya, on cam. Yang sinyalnya susah, nggak apa-apa, nggak usah on cam juga nggak apa-apa. Cuman stay di situ dengerin, ya. Jangan malah ditinggal tidur. On cam, yang belum on cam. Nah, menyinggung pelajaran yang lalu dulu nih. Minggu kemarin, masih inget nggak kita belajar tentang apa? Ya, Aulia? Oh ya, benar. Bersuci dari hadas dan najis. Spesifiknya apa nih yang kita kemarin belajar tentang apa? Iya, jenis-jenis hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar, macam-macam. Najis, ada yang mulai dari najis mukhaffafa, mutawasito, sampai mughalladho. Dan juga cara membersihkan najisnya bagaimana kemarin udah dibahas. Nah, kemudian yang hadas kecil sama hadas besar. Ibu mau tanya dulu, salah satu contoh hadas kecil apa sih? Siapa Denny? Denny on cam? Sepertinya masih baru bangun tidur ya Denny ya? Ya, apa hadas kecil contohnya? Iya, buang air kecil, terus kentut, itu hadas kecil. Kalau yang hadas besar siapa? Oh ya, Mbak Larasati. Ya, nifas, haid. Gimana cara membersihkan hadas kecil? Iya, Kevin? Jadi dengan cara berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum. Kalau hadas besar, caranya dengan iya benar, mandi wajib atau mandi janabat. Nah, karena kemarin kita baru singgung dikit nih caranya yaitu dengan wudhu sama tayamum, tapi kita kan belum bahas gimana sih tata cara wudhu, gimana sih tata cara tayamum kan kita belum bahas sama tata cara mandi janabat. Cuman minggu kemarin Ibu udah pernah kasih video ya, 3 video. Yang satu video tata cara wudhu, terus tata cara tayamum, terus tata cara mandi wajib. Udah ditonton semua belum? Itu videonya singkat-singkat loh, nggak sampai 15 menit. Nggak sampai 5 menit kayaknya ya. Nggak sampai 10 menit, masa belum di ini. Terus dicatat. Iya. Kalau gitu, Ibu, kalau misalnya udah pada mencatat semua ya, udah pada nonton ya. Ibu cek dulu deh, ini sebenarnya udah pada nonton videonya apa belum nih?
Tata cara wudhu setelah membasuh muka apa? Ya, Bil? Iya, benar. Membasuh tangan dari sampai siku-siku. Masing-masing sebanyak 3 kali, benar. Oke, kalau misalnya tata cara tayamum itu apa saja? Mengusap telinga kah? Atau mengusap kaki? Atau mengusap wajah? Iya, Aulia lagi. Benar. Kita dengan cara mengusap tangan dan wajah dengan debu yang bersih dan suci gitu. Oke. Nah, kan kemarin kita kalian semua udah udah nyatet, udah bikin video, udah nonton videonya ya. Berarti Ibu anggap kalian semua sudah tahu tata caranya. Nah, sekarang Ibu mau sebelum kita benar-benar belajar ke materi, Ibu mau kasih tahu dulu. Nah, setelah belajar ini, Ibu harap kalian bisa melakukan tayamum, wudhu dulu ya. Kita bisa melakukan wudhu dengan tata cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Kalian bisa melakukan tayamum. Kalian juga bisa tata cara mandi wajib. Urutannya bagaimana, terus setelah ini apa, setelah itu apa, tahu gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu wudhunya, tayamumnya, karena bersuci ini adalah syarat kita mau ibadah. Kalau misalnya mau sholat, kita harus suci dulu. Gimana cara sucinya ya? Dengan berwudu. Kalau wudunya salah-salan, wudunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Eman-eman nggak tuh? Ya eman-eman ya kalau misalnya kita udah sholat khusyuk-khusyuk, ternyata wudu kita nggak sah gitu. Ya, seperti biasa ya, belajar daring kayak gini, Ibu kemarin udah ngirimkan video, kalian udah mencatat videonya, udah menonton videonya, terus mencatat materi yang ada di video. Nah, selanjutnya nanti Ibu jelasin lagi materi-materi yang belum disampaikan di video itu. Kemarin kan video yang Ibu kirimin tentang tata cara wudhu, tata cara tayamum, dan tata cara mandi junub. Nah, nanti Ibu akan jelaskan materi-materi lain yang belum disampaikan di video yang Ibu kasih minggu lalu, kayak gitu. Jadi, mohon diperhatikan, kayak gitu. Nah, setelah itu, nanti kalian ada hadiah. Ibu kasih hadiah individu, dan hadiah buat kelompok, kayak gitu ya. Nah, sekarang tata cara bersuci. Tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Tadi dari hadas kecil, caranya dengan wudhu atau tayamum. Hadas besar juga tayamnya dengan mandi wajib. Nah, misalnya kalau nggak ada air juga, boleh Bu? Tayamum. Kalau misalnya pas hadas besar, boleh. Kalau misalnya nggak ada air, kayak tayamum. Nah, kan teman-teman semuanya, anak-anak semuanya udah pada nonton ya video yang Ibu kasih, mulai dari video tentang tata cara wudhu, tata cara tayamum, kemudian tata cara mandi janabah, udah ditonton. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, setelah nonton video tentang wudhu, menurut kalian tuh wudhu kalian selama ini udah bener apa nggak? Udah sesuai dengan syariat? Udah sesuai dengan video yang Ibu kasih itu? Apa belum? Oke, siapa mau jawab? Oh, Abil, gimana? Alhamdulillah, berarti wudhunya selama ini ternyata udah sesuai ya. Terus yang lain siapa? Laila. Alhamdulillah udah bener juga. Siapa lagi? Denny juga udah, alhamdulillah katanya udah bener. Berarti semuanya rata-rata udah bener semua ya tata cara mandinya. Atau ada yang masih nggak pas? Oh, Kevin. Kevin biasanya kalau wudhu kalau membasuh kaki sampai ke ini ya, ke lutut ya. Itu terlalu berlebihan, yang nggak boleh. Maksudnya, iya harusnya sampai mata kaki saja. Itu membuang-buang air kalau misalnya terlalu banyak. Karena batasnya hanya sampai mata kaki. Mata kaki juga ikut dibasuh ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah nonton
setelah nonton itu pengetahuan apa sih yang kalian dapatkan setelah menonton video? Iya bener, Denny. Tata cara mandi wajib, tata cara wudhu, tata cara ini maksudnya misalnya nih, oh ternyata begini, ternyata selama ini begini ya gitu. Atau misalnya siapa yang di sini mengira kalau kumur-kumur itu rukun wudhu, yang wajib banget kalau nggak kumur nggak sah wudhunya. Tuh, banyak banget ya ternyata yang masih ngira kalau kumur-kumur itu ini. Ternyata kumur-kumur itu adalah sunnahnya wudhu, bukan rukun wudhu. Jadi kalau misalnya nih pas lagi puasa, biasanya kan siang-siang, terus kalian nggak kumur, ya nggak apa-apa, wudhunya tetap sah, asalkan rukun-rukunnya tetap dijalankan. Oke, di sini yang mau menyebutkan rukun-rukunnya, rukun-rukun wudhu, siapa? Sebutkan dulu. Kalian semua udah pada nyatet ya? Udah nyatet, udah nonton videonya udah nyatet. Jadi sekarang ibu minta, coba em, sebutkan satu orang satu rukunnya. Ya, Lailan ya. Naswa, membasuh muka sebanyak 3 kali. Alin, ya, mengusap, membasuh ya, bukan mengusap, membasuh tangan sebanyak masing-masing sebanyak 3 kali. Terus, yang membasuh kepala sebanyak 3 kali. Ayo, siapa ini? Rebutan antara Kevin sama Rega. Ya, Rega deh, Rega. Membasuh, ya, membasuh kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Terus yang terakhir, Kevin tadi. Apa yang terakhir, Kevin? Habis cuci kaki udah. Masih ada satu lagi, apa coba? Iya, ambil tertib, benar, tertib ya. Jadi harus urutan dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kan di videonya udah dibahas tentang tata cara tayamum kan? Tata cara tayamum gimana niatnya, doanya juga udah dibahas, udah ada di videonya. Kalian mencatat? Mencatat. Coba Ibu minta satu dari kalian yang kalau udah mencatat, bacakan catatannya gimana sih cara tayamum? Oke, Naswa. Iya, Masya Allah banget. Benar. Jadi tata caranya sudah disebutkan oleh sudah dijelaskan. Nah, tayamum ini dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu kayak gitu. Jadi enggak aku lagi malas kena air terus aku tayamum deh, enggak kayak gitu ya. Ada kondisi-kondisi, ada syarat-syaratnya kalau kita mau tayamum kayak gitu. Nah, yang pertama tidak ada air, air terbatas misalnya karena musim kemarau kayak gitu. Ada air, kita wudhu pakai apa kalau nggak ada air? Kalau misalnya ada air tapi sedikit gitu, gimana? Tetap wudhu pakai air. Airnya dipakai wudhu gitu ya, Bil? Enggak ya. Jadi kalau misalnya airnya terbatas, kalau airnya terbatas itu diutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan, minum. Misalnya selain air itu nggak ada air lain lagi buat makan sama minum. Jadi diutamakan buat makan dan minum. Jadi pas kondisi yang kayak gitu, itu boleh untuk tayamum. Terus kalau misalnya pas dingin banget, iya nggak apa-apa selain kemarau, pas cuaca dingin, yang bener-bener dingin, pas musim dingin. Gimana sih? Bukan musim dinginnya di Indonesia ya, kayak di Indonesia musim dinginnya musim hujan, saya musim salju nih, misalnya di bawah 0 derajat atau di bawah bahkan mungkin minus 10 derajat, Masya Allah. Nah itu kalau misalnya itu kan kalau misalnya kena air misalnya bisa membahayakan, atau misalnya ada air tapi nggak bisa dipanasin, nggak ada alat yang buat panasin kayak gitu, jadi nggak bisa kayak gitu pakai air. Nah itu juga boleh tayamum. Selanjutnya pas sakit atau luka. Sakit yang gimana? Apa kalau misalnya demam biasa itu nggak apalah aku masih demam tayamum aja gitu. Kalau kena air rasanya nggak enak. Kalian pernah gitu nggak? Nggak ya? Nggak. Jadi sakit atau luka yang kalau misalnya kena air, dia bakal memperparah sakitnya. Siapa di sini yang pernah tangannya kena api atau misalnya kena air panas melepuh banyak kayak gini? Jadi kalau kena air luka-luka yang kayak gitu, selain luka-luka basah, kalau kena air malah bahaya, malah parah, nggak sembuh-sembuh. Nah itu boleh tayamum. Itu jadi sakit-sakit yang atau luka-luka yang nggak bolehin, kalau kena air bakal bahaya. Bu kalau misalnya di kendaraan gimana? Siapa di sini yang suka perjalanan jauh, suka naik kereta terus perjalanannya jauh jadi ngelewatin waktu sholat kayak gitu. Pas waktu sholat masih dalam perjalanan siapa? Oke Dina, gimana biasanya Dina? Naik apa? Naik kereta. Kalau di kereta biasanya sholatnya gimana? Tayamum, tayamum pakai debu yang ada di kursi gitu ya. Ya, jadi begini, anak-anak semuanya. Kalau Dina karena misalnya nggak tahu, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian dalam perjalanan jauh, misalnya kalian naik kereta kayak Dina tadi. Di kereta biasanya ada kamar mandi nggak Dina? Ada. Di kamar mandi ada airnya nggak Dina? Ada. Jadi kalau misalnya masih ada air, masih bisa dijangkau airnya, ya pakai air kamar mandi dulu, kayak gitu. Terus di apa namanya di pesawat kalau misalnya ada kamar mandinya ada airnya, soalnya apa namanya belum pernah naik pesawat jadi nggak tahu apa di pesawat ada kamar mandinya apa enggak. Nah itu pakai air yang ada dulu, air yang masih bisa dijangkau kayak gitu. Kalau misalnya naik mobil pribadi, ya berhenti di masjid misalnya pakai mobilnya sendiri gitu kan. Kalau pas masuk sholat ya berhenti dulu. Atau bisa naik bis, kalau naik bis berjalan jauh biasanya bis itu berhenti di waktu-waktu tertentu berhenti. Kalau pengalaman ibu itu urusannya bukan tayamum atau wudhu lagi biasanya, tapi sholat jamak qashar. Nanti dibahas nanti di bab selanjutnya. Nah selanjutnya istinja. Udah tahu ya istinja apa? Iya benar. Jadi beristinja itu apa namanya? Kita
membersihkan setelah kita buang hajat, bersuci setelah kita buang hajat, buang air kecil, buang air besar, kayak gitu. Nah, ada berapa cara nih? Ada berapa hal yang bisa dipakai buat istinja? Ya, Kevin, ada air. Siapa lagi di sini? Alin? Pakai batu. Benar. Ada satu lagi nih, pakai apa? Pakai gabungan antara batu dan air. Di sini udah mencatat semua. Udah mencatat, Ibu mau satu juga lagi membacakan catatannya tentang tata cara beristinja dengan batu aja, dengan batu. Siapa yang mau? Oke, Laila. Iya, benar. Kita membersihkan batu, pakai batunya minimal 3 atau 3 kali dengan sisi yang berbeda-beda. Misalnya batu satu, tapi kita bersihnya pakai sisi yang berbeda-beda. Kayak gitu. Sampai bersih. Kunci bersih, syaratnya bersih gimana? Ya, hilang rasa, hilang warna, hilang bau, kayak gitu. Nah, dalam beristinja ini ada adabnya. Mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC, membaca doa saat keluar dan masuk WC. Udah tahu semua ya doanya, masuk dan keluar WC. Ya, kemudian mendahulukan kaki kanan pada waktu keluar WC. Terus istinja hendaknya menggunakan tangan kiri dan sebagainya. Dan sebagainya ini maksudnya masih banyak, masih ada apa namanya? Masih ada adab-adab yang lain. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Terus dalam beristinja juga ada yang dilarang. Yang pertama bercakap-cakap sewaktu buang air, kecuali terpaksa. Jadi nggak boleh di WC kalian bercandaan, ketawa-ketiwi sama teman, misalnya di luar ada yang nungguin, terus kan ketawa-ketawa tanpa ada paksaan, maksudnya nggak karena terpaksa kayak gitu bercanda, guyon, boleh ya, saya nggak terpaksa. Kemudian menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi nggak boleh dilarang beristinja dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Terus membaca ayat Al-Quran dan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kalian membawa benda-benda yang di dalamnya tercantum ayat Al-Quran atau nama Allah atau nama Rasulullah kayak gitu. Misalnya kalian pakai topi, misalnya topi itu ada tulisannya la ilaha illallah gitu. Itu nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi. Atau punya kalung terus buat yang perempuan kalung terus misalnya tulisannya Allah kayak gitu. Nah itu juga nggak boleh dibawa masuk ke kamar mandi, dilepas dulu kayak gitu. Terus yang keempat, buang airnya nggak boleh, dilarang buang air di tempat terbuka, di air yang tenang, di lubang-lubang, terus tempat-tempat yang bisa mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya apa namanya? Ada beberapa versi yang sebenarnya nggak jauh beda ya tata cara mandi wajib. Yang benernya nggak begitu beda. Cuma di sini Ibu mau sampaikan lagi. Biar kalian semua, misalnya yang perempuan udah pada ada yang udah haid ya, ya itu kalian berarti udah dewasa. Tanya udah balik, berarti nggak boleh ninggalin sholat kayak gitu. Udah balik, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu. Oke, tata cara mandi wajib yang benar ya buat yang perempuan, yang laki-laki juga harus perhatikan juga ya. Yang pertama yaitu niat mandi. Niat mandinya jangan di dalam kamar mandi, tapi dilakukan sebelum masuk kamar mandi. Karena niat mandi itu ada apa nama Allah yang disebutkan. Jadi nggak boleh di dalam kamar mandi. Terus yang kedua membasuh tangan. Basuh tangan sebanyak 3 kali masing-masing, tangan kanan, tangan kiri. Terus kemudian yang ketiga mencuci kemaluan dan segala kotoran yang menempel dengan tangan kiri, jangan pakai tangan kanan ya. Terus yang keempat membersihkan kotoran kemaluan yang menempel pada tangan kiri, misalnya kita membersihkan kemaluan pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri misalnya ada yang menempel kotoran-kotoran, atau misalnya pun nggak terlihat, itu tetap dibersihkan dengan cara menggosokkan ke lantai. Atau kalau sekarang udah ada sabun, ya pakai sabun seperti itu. Terus selanjutnya berwudu dengan sempurna sebagaimana wudu akan sholat. Kayak gitu. Setelah selesai berwudu dengan sempurna sebagaimana wudu akan sholat, lalu kita ambil air, soalnya air kita sela-sela rambut. Rambutnya disela-sela kayak gitu dengan air, terus rambutnya dibasahi sampai membasahi seluruh kepala dan rambut kayak gitu. Jangan sampai ketinggal sela-sela rambut ini harus kena air semua, harus basah. Nah, selanjutnya sambil periksa catatan teman-teman semua ya, sama anak catatan yang apa? Catatannya kalian kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahin kayak gitu. Bisa ditambahin catatan-catatan kecil misalnya kalau misalnya kurang pas catatannya kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ketujuh, siram kepala sebanyak 3 kali. Kepala sebanyak 3 kali, semuanya guyur kepala siram 3 kali. Yang terakhir, guyur air ke seluruh badan dengan melakukan bagian kanan karena disunahkan melakukan segala sesuatu itu di apa namanya bagian kanan, dilakukan bagian kanan kecuali tadi masuk keluar WC tadi kebalikannya ya. Terus bersihkan dari atas kepala sampai ujung kaki, sela-sela kaki jangan sampai ketinggalan, ketiak kayak gitu, tengkuk-tengkuk semuanya, sela-sela kaki, sela-sela jari kayak gitu jangan sampai ada satupun yang ketinggalan dibersihkan. Jangan sampai ketinggalan. Dibersihkan dengan sabun dan sampo kayak gitu. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan nih terakhir. Kayak gini. Kan sekarang ada pandemi COVID-19 nih. Banyak cara udah dilakukan, kita pakai protokol kesehatan kayak gitu, 3M apa aja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus vaksin segala macem. Nah, Ibu mau tanya sih,
Ada nggak sih hubungan antara COVID pandemi ini dengan perintah bersuci? Terus hubungannya tuh gimana? Ada yang mau jawab? Atau Ibu kasih waktu deh. Ibu kasih waktu buat mikirin jawabannya. Ibu kasih waktu 5 sampai 7 menit. Cukup? Ya, Ibu kasih waktu dulu buat mikirin. Gimana sih hubungannya antara adanya pandemi dengan perintah bersuci? Emang ada hubungannya ya, Bu? Ada dong. Siapa yang mau jawab? Naswa, silakan. Cepet ya. Iya, benar. Masya Allah. Ya, kurang lebih benar. Masya Allah sekali. Ada yang mau nambahin lagi selain Naswa? Siapa? Alin. Ya, jadi kurang lebih jawabannya sama. Jadi ya benar apa yang diomongin sama Naswa sama Alin. Ini berhubungan dengan hikmah kita bersuci. Agama Islam itu kan dikenal dengan agama yang cinta kebersihan. Makanya kita disuruh apa namanya diperintahkan untuk bersuci saat kita sholat 5 kali sehari loh kita disuruh wudhu, kita beristinja harus dengan benar-benar bersih kayak gitu. Nah hubungannya dengan pandemi ini apa kayak gitu. Nah virus ini kan harus dibersihkan dengan cara cuci tangan. Intinya kita tuh harus bersih, kita harus menjaga kebersihan biar terhindar dari segala bentuk penyakit. Salah satunya dari COVID ini, dari pandemi, dari virus ini kayak gitu. Jadi bersuci ini mengajarkan kita tentang kebersihan. Mengajarkan kita bahwa kita tuh harus menjaga kebersihan. Bersih itu pangkal dari sehat, kayak itu. Sesuatu yang bersih itu identik dengan kesehatan, identik dengan sehat. Sesuatu yang bersih itu ya yang sehat, kayak gitu. Kalau kotor-kotor itu kan malah apa namanya? Cenderung mendatangkan penyakit seperti itu. Jadi dengan adanya perintah bersuci, jadi kita menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Kayak gitu. 5 kali sehari kita cuci tangan. Kita sebelum kumur-kumur, pas wudhu kita cuci tangan dulu, yaitu. Kalau perlu sebelum wudhu kita cuci tangan dulu pakai sabun. Sebelum wudhu kita cuci tangan pakai sabun. Kayak gitu. Biar menjaga apa namanya supaya tangan kita tetap stay clean gitu. Seperti itu benar banget, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Naswa sama Alin. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu ada hadiah sebelum Ibu tutup. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya materinya udah selesai buat bersuci dari hadas dan najis. Dari awal sampai akhir, bab kedua ini udah selesai. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga wudhunya kalian juga udah benar. Kalau misalnya ada najis, kalian bisa membersihkannya dengan benar. Kayak gitu. Nah, untuk tadi udah disampaikan juga sebelum ini hikmahnya tadi, hikmahnya bersuci, hubungannya itu dengan apa namanya bahwa perintah bersuci ini adalah secara langsung memerintahkan kita juga untuk menjaga kebersihan kayak gitu. Seperti yang udah dikatakan oleh Naswa sama Alin. Nah, selanjutnya Ibu punya hadiah buat kalian. Seneng nggak? Ya, buat yang individu, kalian Ibu minta karena di sini sifatnya praktik ya tata cara. Berarti harus tahu Ibu kalian wudhu kalian udah bener apa belum sama apa namanya tayamumnya kalian udah bisa tayamum apa belum karena nggak bisa praktik secara langsung nih karena masih daring kayak gini jadi Ibu minta kalian buat video kalian sedang berwudhu dan tayamum jangan lupa doa sama niatnya juga dibaca keras-keras jangan dalam hati Ibu nggak bisa dengar dong hati kalian iya oke selanjutnya kelompok ini tugas kelompok kelompoknya Ibu serahkan sama ketua kelas. Ketua kelas silahkan dibentuk kelompoknya ya. Buat analisis tentang kondisi kamar mandi sekolah. Tahu kondisi kamar mandi sekolah kayak gimana? Apakah layak sebagai tempat buang air dan beristinja? Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa sih tanda kelayakan sebuah tempat untuk dijadikan sebagai tempat beristinja? Terus yang kedua, bagaimana jika kamar mandi sekolah tidak layak? Apa yang harus dilakukan? Kayak gitu. Apa maksa aja pakai misalnya airnya udah dikit banget
dan itu kotor, terus kita kebelet. Itu gimana? Apa kita tetap pakai airnya atau bagaimana? Gitu. Oke, itu hadiahnya. Jackpot sekali, Masya Allah ya. Mudah kok, mudah. Berwudu ya, berwudu kalian biasanya berwudu tinggal di videoin aja, minta adik, kakak, atau ibunya, atau bapaknya buat ngevideoin ya. Ya, nanti bisa dikirimkan ke e-learning atau bisa dikirimkan lewat Telegram Ibu aja. Bisa dikirimkan lewat Telegram Ibu aja ya. Ya, tahu nomornya ya, nanti Ibu kirimkan nomornya ke ketua kelas. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar.